Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan lancar. Masih sepertiga nih. Saat niki nggih sugeng rawuh ten ngene Kampung Kopi Sumberdem. Mriki markase Pak Restu. Nggih. Di Kampung Kopi Sumberdem itu kelompok masyarakat rencana ke depan untuk desa wisata kita menjaga tradisi lebih dekat dengan kopi. Jejak-jejak yang terpendam yang ada kaitannya dengan kopi. Oh iya. Ya, terutama yang kita harapkan di sini nanti ada literasi pada tahun 1832 Afdeling Kultur Stelsel berada di wilayah sini, cuma waktu itu kan perkebunannya tersebar. Nah, salah satunya nanti yang kita hidupkan di sini Pak Restu. Terus nanti dari teman-teman jelajah jejak Malang, semoga nanti apa yang bisa dieksplor di sini masa kolonial ya. Ya. Ini Mas Eko sing gorong rene. Aku niku Pak sing ngangkat tulisan Bendera Kota ID Malang sebenarnya kopi ini Mas Eko, anggota Jejak Malang ya. Mas Eko itu AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia. Di temuan struktur data di Menep. Wis tak beritahu sebenarnya ke sini apa bareng piye. Belum jawab kepastiannya. Iso aku engko atau bisa arek-arek arek wae. Nek sampean ya ayo bareng aku, nek arek-arek yo iso bareng atau berangkat sendiri monggo. Nah, terkait dengan situs yang akan kita kunjungi setelah ini Coban Winong. Penamaan Winong itu ya nanti lebih jelasnya ada Pak Sukat nanti yang menjelaskan. Nah, terus tadi yang dikunjungi Gunung Malang, masyarakat ini menyebutnya Gunung Malang. Di situ petilasan Pak ya, petilasan tapi banyak cerita masyarakat. Nanti ada Pak Sukat dibuatkan tulisan cerita masyarakat di sini tentang Gunung Malang apa, nanti bisa dieksplor tim jelajah jejak Malang. Kalau secara geografis, bentuk fisik sudah didata tadi. Nih, selanjutnya monggo Pak Sukat untuk menambahkan yang perlu ditambah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih buat Pak Restu dan teman-teman semua dari tim Jelajah Jejak Malang yang sudah berkenan hadir di Kampung Kopi juga di Sumberdem. Ya seperti ini keadaannya. Mohon maaf dengan semua keterbatasan kami. Saya di sini mewakili teman-teman dari warga Kampung Kopi, Pak. Saya untuk sekarang saya masih di Ketua Kampung Kopi, juga saya salah satu perangkat Desa Sumberdem, Pak. Jadi kedatangan Bapak dan teman-teman di sini saya sudah sampaikan ke Ibu Kades. Jadi mohon maaf untuk hari ini tadi saya ngumpul semua perangkat juga Bu Kades itu ada acara takziah di Ngajum sana. Ini Bu Kades sudah saya info kalau teman-teman datang nanti kabarin Mas, ini masih di keluar sebentar beliau. Untuk Pak Careknya ada kabar duka tadi dari saudaranya yang di barusan di Lamongan. Jadi bapak beliau ini anaknya ini ada yang meninggal di sana gitu Pak. Itu sedikit untuk jadi harapan kami Pak di Kampung Kopi sini kita ngangkat untuk di merek kopi kami ini bukan hanya sekedar merek Pak. Jadi kita cari untuk literasi sejarahnya. Jadi 1832 itu kita ambil dari pendataan pertama kali, bukan penanaman Pak, tahu pendataan pertama kali kopi di Kabupaten Malang yang termasuk di Arjuno, di lereng Bromo, juga salah satunya di lereng Gunung Kawi. Jadi secara geografis untuk di Kampung Kopi sendiri Pak
Ini yang sebelah utara sini langsung tanah warga, sebelah timur ini perbatasan dengan desa sebelah barat ini, nah ini memanjang ke sana, ini wilayahnya desa Sumberdem. Untuk yang sebelah selatan ini kita langsung berbatasan langsung dengan PTPN 12 Nusantara. Ujung kampung ini udah perkebunan kopi sampai ke Bangolan, meliputi sampai 6 desa. Iya. Sekitar 6 desa. 6 desa, Iya, jadi di sekitar 6 desa ini itu PTPN 12 Nusantara. Yang mungkin dulu untuk bukan kopi Pak, tapi sekarang jadi apa? Yang dulunya. Jadi bukti dari penanaman situ di sini itu yang ada di PTPN Mbak. Sampai sekarang yang disebut dengan kopi Jawa. Sampai sekarang pun ini ada sepeta. Puluhan hektar ya. Luas. Jadi satu blok ini penamaan sampai sekarang ini kopi Jawa itu ada di sini di PTPN sini Pak. Ya mungkin dulu kan dikendalikan oleh Belanda, jadi penanaman di area kampung sini itu mungkin masih nyuri atau apalah dulu Pak untuk bibit-bibit kopi ya yang menguasai kan Belanda mungkin waktu itu kan. Jadi tujuan dari kampung kopi Pak, satu emang kita di lembaga ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Jadi semoga aja kita ingin mengangkat dari kopi ini nanti bisa di wisata edukasinya juga di produknya. Dengan kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan Pak petani kopi Pak, dengan harga pupuk yang sangat mahal, terus harga panen kita hancur kalau sekarang Pak, boleh dibilang gitu. Perbandingan mungkin 1 kilo kopi itu paling dapat 2 kilo beras. Nah ini kalau dulu walaupun kopi 10.000 tapi beras ini bisa 2.500 Pak. 1 banding 4 kan gitu loh. Jadi kita ambil perbandingan di situ itu sangat berat buat kami Pak. Makanya kita mencoba untuk mengeluarkan produk. Harapan kami di sini nantinya berbentuk ini dalam bentuk produk kita keluarin. Kita udah ngomong ke pihak desa untuk potensi kopi sendiri. Di sini kalau panen raya mungkin bisa ratusan ton ya. Satu desa itu Sumberdem aja ini bisa ratusan ton untuk potensi kopi. Jadi ini di sini Jenah tadi udah sekilas jalan-jalan ke area Sumberdem kopi Pak. Tanaman jadi untuk cengkeh ya lumayan tapi enggak seperti kopi Pak. Terus nanti jadi untuk yang di ini sedikit yang kami tahu, mungkin yang akan lebih tahu nanti untuk sesepuh di sini. Jadi cerita rakyat di sini untuk ini yang ke mungkin ini nanti yang akan kita dibantu eksplornya Pak. Dan cerita masyarakat pun mungkin jenengan mbaknya tadi teman-teman mungkin ya di sana udah pasti udah tahu lah apa aja yang di sana di atas tadi itu. Jadi sedikit mungkin yang cerita rakyat yang ini Pak di sini itu jadi banyak yang melihat dulu ini macan putih. Itu sering turun ke desa, ke kampung, itu acara-acara Pak pada hari-hari tertentu. Nah, itu macan putih emang apa ya? Bahkan untuk khusus di kampung ini Pak, itu cerita sesepuh kampung sini, sesepuh dusun ya, yang dulu di depan sini itu satu-satunya kampung yang nggak pernah diinjak oleh Belanda. Khusus di kampung sini Pak. Jadi di ujung kampung situ dia pasti nganan, di situ ngiri. Jadi lewat kampung sebelah. Sini itu sama sekali nggak diinjak penjajahan Belanda di kampung sini. Itu di area semua sini Pak. Tapi yang nggak tahu atau itu iya kelihatannya hutan di sini Pak. Jadi nggak ini. Jadi itu pelaku sejarah dulu pelaku sejarah dulu ngomongnya bercerita ke kami seperti itu. Terus untuk yang gambaran yang coban winong ini itu nggak terlalu tinggi, cobannya sekitar 20 meteran Pak.
Tapi ini banyak cerita masyarakat di sana, itu satu yang sampai melekat di kami untuk sekarang, Pak. Itu dulu ketika kita acara apa, Pak? Ludrukan apa? Persidesa. Kesenian apa? Ludruk. Ini sesepuh dusun sini dulu itu pinjam alat ke sana, Pak. Jadi di sana dipinjam langsung ada satu set. Nanti kembalikan ke situ lagi. Ya nggak tahu siapa yang minjemin, nggak tahu gitu. Nah, terus itu yang apa? Sebelum kami bersih-bersih di sana itu sekitar 2-3 tahun kemarin itu mulai kita bersihin, Pak. Itu saya matur ke sesepuh itu di sana itu banyak yang ada di sana itu ada 7 itu yang paling yang menguasai lah, Pak. Jadi di sana itu ada termasuk Pusaka Taliwang, Putri Linglung, Ekle, terus Cuwo Ireng, ada pokoknya ada 7, Pak. Itu yang berada di sana. Bahkan terus kemarin saya sama Mas Agus cuma teman-teman KKN ke sana itu coba melihat kemarin untuk program KKN sih, Pak, mikrohidro, tapi kita di sana ada beberapa ini yang nggak seperti cobaan-cobaan lainnya, Pak. Kayak ada pahatan, ada satu, jadi nanti ini, Mbak, ada satu batu itu yang boleh ya udah biarin di situ gitu. Tapi jawil gini boleh, teman? Nggak apa-apa. Sambil lulus nggak apa-apa. Tower nggak apa-apa. Jadi itu cerita nanti yang cerita masyarakat sini. Kalau yang 7 tadi itu saya koordinasi langsung dengan sesepuh sini, Pak. Jadi setiap bersih desa itu warga situ selalu juga senang di sana. Jadi budayanya seperti itu, tradisi kami. Itu untuk di wilayah dua kampung dari sini, Pak. Dari area yang selalu syukurannya selalu hajatannya di atas ya. Di atas itu hampir semua, Mas. Hampir semua kampung sana. Tiap bersih desa juga ada nazar tertentu biasanya, Mas. Iya. Bersih desanya setiap bulan apa biasanya? Selo. Iya. Ini berarti sampun, Ji? Sampun. Untuk tahun ini. Sampun. Kemarin. Acara pengantin juga. Jadi setiap acara semuanya di sana itu pusatnya. Jadi setiap di sini ada hajatan pasti ke sana, Bro. Jadi kita syukuran di sana. Itu tradisi sini. Terus mungkin nanti sedikit ini, Pak, dikasih kami kasih gambaran tradisi kami yang berjalan sampai saat ini setiap malam Jumat Legi itu sandingan. Nah, ini semuanya di sini itu di lereng Ngawi. Sandingan pepek ngoten? Nggih, pepek. Sandingannya di rumah masing-masing. Nah, itu tradisi. Jadi tradisi. Gini, Pak, makanya semoga aja kayak gitu ya. Semoga aja nanti ditemukan juga yang bisa ada sejarahnya lah, Pak. Jadi hubungan antara kopi dan tradisi itu mungkin nanti sebagai ini kami juga semoga aja ini bisa. itu petik kopi juga ada. Nah, Tapi kalau sekarang hanya sebagian, kalau dulu hampir semua. Kalau untuk yang tradisi petik kopi di setiap bulan apa? Kan tetap pakai awal panen. Iya, jadi Awal enggak Masuk kalender Jawi ini apa, Pak? mulai bulan Jawi Awal panen. Kalendernya nih, Mas, nasional. Oh, pakai kalender nasional. Awal Itu panen. awal Kan panen. panen itu nggak bisa ditentukan untuk Jawa, hitungan Jawa. Nggih. Jadi kan
kadang bulan 10, kadang bulan 9. Pinten sasi to, Pak? Satu tahun sekali. Jadi Sudah tahun durasi sekian. Mas sekitar 4 bulan, antara bulan 6 sampai bulan 10. Nah, sekitar Mungkin maju mundurnya kisaran itulah Mas ya. Jadi kadang bulan 5 akhir udah ada yang merah. Jadi kadang bulan 10 masih ada panenan, kadang juga udah habis, tergantung musim Mas. Kalau musimnya musim bagus sesuai dengan kalender musim itu biasanya gini udah habis, masa panen udah habis. Ini udah hampir habis juga di sini. Petik kopinya petik kopi. masih ada pakai tradisi dulu, selamatan dulu. Iya, Iya, itu masih terjaga sama sekali. Oh iya. Monggo tenggria Pak Mudin. Iya Mas. Iki Pak Mudin. Mudin Kasih nem-nem Sing Pak. ate-ate. Perangkatnya berdem 6 kabeh Pak. Sing ate anu. Oh, tadi udah Sing ketemu ate- ya? Iya. Sing ate akad monggo. Kale ngurus anu Pak niki mangke. Weweneng. Ajenge ngurus surat pindah-pindah. Kalau yang kopi Jawa itu Lur. lebih besar ya. Sampai sekarang gini Pak. Kopi Jawa Itu sama hampir Arabica. Jadi Jawa, Arabica Jawa. Arabica yang asli. Ukurannya sama gitu, Pak? Atau agak Sama, beda? sama. Sama. Iya. Cuma perbedaan rasa ya. Rasa terus besar kecilnya itu. kalau sekarang kan Nah, sudah ada, di ukurannya benten gitu. Ukuran kecil kalau kopi Jawa. sekarang kan Aku sudah ngalir. di apa? Kilo. Berkembang. kebanyakan silang Pak. Jadi di sana mungkin bukan mungkin Pak, masih banyak sisa-sisa kayu kopi pohon itu ya segede-gede gini Pak. Iya iya. Nah itu ya Apa itu kemungkinan juga emang Disilang. tahun itu untuk penanaman mungkin Kalau yang asli beda permajaan tapi emang segede besar ini masih ada. Iya. Jadi seperti di kebun teh Lawang itu kebun teh apa jenis? Wonosari. Wonosari itu memang ada beberapa juga yang pohon teh yang sejak awal tanam itu ditulisi sama mereka mulai tahun berapa gitu. Ini kan kita juga ditulisi mulai 18 itu. Jadi memang 1836 nggak salah. Ada 1836 aku pernah lihat tulisan. oh ya. 1836. Ada tuh yang besar itu 1836. Sudah 1836. pakai kayu, Iya, iya. malah ada di monumenkan juga Iya, iya, betul. di area ini pertama kali tanam teh tahun sekian setelah gitu ya untuk kepentingan ini Iya. yang usaha. Sebenarnya PTPN ini kalau saya dulu kan pernah diskusi sana. PTPN ini sebenarnya bibit kopinya ini terbanyak di sini. Sebenarnya seperti itu. Dari luar kopi mana saja nanamnya dulu di sini. Tapi di sini kalah stable sama Jember ibaratnya dulu. Pengembangannya Pusat jadi kan emang pusdik, jadi Iya. pusat puslit, Ya, pusat pusatnya. penelitian ya. ya. Tapi kalau bibitnya banyaknya Di sini. sini. PTPN 12 ini Itu sumbernya apa nih gunung kopi semua ada. Sebelah selatan. selatannya. Iya. Jadi nanti yang kita angkat Pak itu di kampung kopi ini mungkin seperti itu gambarannya. Harapan kami Pak nanti sebagai desa wisata yang pengolahan kopi itu ada mulai dulu sampai hilir. Jadi kita di sini insya Allah komplit. Ini bapak-bapak ini juga ahli di bidang ada yang di pengolahan, ada yang di budidaya, pembibitan mulai sampai perawatan. Jadi itu Pak nanti yang semoga aja bisa mengangkat kami. Jadi semoga aja nanti bantuannya dari bapak-bapak ibu juga nanti untuk penguatan kami mungkin literasi atau apa gitu Pak. Kalau untuk media sosial udah bermain, Sudah. punya web. Webnya kita lagi 80% Pak dari lagi pengerjaan Pak. Sama
Guru Malang, kopi, Winom, tadi Winom ya. Tinggalan apa lagi Pak yang istilahnya belum keangkat yang mungkin nanti bisa di apa ya kita temen bantu explore kayak apa tinggalan ya seperti itu. Ini yang kita agak ini Bu, agak apa ya, agak kurang informasi ya di Sumerdem. Jadi ada gini Bu, kalau sekarang masih ada terjaga di sana, ini ada lumpang, sejenis lumpang, sejenis lumpang ya kita belum tahu sejenis lumpang ini ada di tengah aliran sungai di PTB sini. Masuk area PTB. Itu apa dulu pernah ada yang apa yang pengen memecah, sebenarnya tujuannya bukan ini sih, dia pencari batu. Nah itu karena di situ sampai akhirnya meninggal, itu pun seperti nggak mau pecah Pak. Itu bentuknya seperti itu. Jadi sampai sekarang pun masih terjaga di sana, juga nggak disentuh sama jadi orang sini ya dibilang kawat lah, nggak usah biarin itu di tengah sana. Pusaka desa mungkin. Pusaka desa ada Bu yang saya ceritakan. Yang tadi yang 1911 itu. Ini di rumah Ibu Kades. Oh, bentuknya keris. Oh. Itu salah satu narasumber. Nah, ini Pak Udin yang kalau tadi pas waktu kami ke atas itu saya sempat keliling. ya. Di situ ada bongkahan kayak pecahan gitu kayak apa ya, batu yang menekuk gini. Kalau dari bentuknya sih kayaknya kayak apa ya, bekasnya Soko Guru kayak gitu. Atau di atas dulu ada bangunan pendopo. Tadi di atasnya yang tempat untuk naruh sesaji itu, di atasnya di situ ada. Kemudian ada pecahan lagi di sebelah utaranya lagi. Itu ada pecahan tadi. Dulu memang pendopo itu pendopo ada. Masih yang sekarang itu. Tapi rumahnya masih rumah biasa. Itu kalau dari dulu sih Mas, itu emang ada ya Pak. Ada. Jadi mungkin yang namanya di sana kadang kena apa? Angin, kena jumlah beringin yang di beringin yang ada ini yang nggak memperhatikan. Saya nggak memperhatikan. Tapi gini Pak, saya untuk ada poin itu yang salah satu situ itu namanya Juwireng. Juwireng ini katanya paling ganas, itu seperti panutannya. Ini bentuknya kucing tapi hitam. Nah ini saya ngomong langsung dengan pelaku sejarah masih muda Pak. Jadi kejadian itu belum terlalu lama lah. Jadi hari-hari tertentu di situ nggak tahu ini Pak, nggak tahu arahnya dari mana. Itu pas beliau itu pergi sekolah, Nek Sri Nomo ya ini marane sama nih. Nek Sri Nomo. Nah, masih bawahnya Bapak ini. Itu sering Pak lihat kucing itu buahnya kucing hitam di situ Pak. Jadi di area Coban situ lah. Terus nanti mungkin dari batu itu yang apa mungkin coba digali. Kemarin sih Mas Dwi ya acara syuting sebulan belum ada. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지
어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이